Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Statistik Asik bersama dengan Ibu Wiwin Astuti. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang instrumen penelitian gitu ya, terutama untuk penelitian kuantitatif. Nah, apa saja sih instrumen penelitian itu? Ada berupa tes gitu ya, untuk mengukur sebuah kemampuan seseorang begitu. Jadi tes itu ada nilai benar dan ada salahnya. Kemudian angket. Nah, angket di sini untuk mengetahui persepsi seseorang atau kategori tertentu tetapi tidak ada nilai benar ataupun salahnya gitu. Kemudian dokumen ya, untuk dokumentasi begitu ketika kita menggunakan pengambilan data melalui dokumentasi. Kemudian pedoman wawancara kalau kita melakukan wawancara kepada seseorang. Nah, ada untuk tes dan juga angket, sebelum kita menggunakannya kita harus menguji cobakan terlebih dahulu. Jadi sebelum digunakan pada sampel untuk pengambilan data, maka kita gunakan dulu uji coba instrumen kepada sampel yang lain gitu ya. Jadi misalnya kita bisa ambil beberapa sampel, kemudian kita analisis butir-butir tes maupun angket tersebut, sehingga instrumen yang kita gunakan itu benar-benar instrumen yang baik yang dapat digunakan untuk pengambilan data yang tepat gitu. Nah, ini dia uji coba instrumen penelitian. Yang pertama ada analisis butir tes tadi ya, tentang kemampuan seseorang. Itu yang diuji masing-masing butirnya adalah validitas masing-masing butir, daya beda, dan tingkat kesukaran dari masing-masing butir. Setelah itu, dari soal yang valid, kemudian daya bedanya baik, kemudian tingkat kesukarannya itu juga sedang, itu kita pilih paket soal gitu ya. Misalnya, jadi kita pilih dari ketiga kriteria tersebut, kita punya 25 soal yang diuji cobakan. Kita butuh 20 soal. Nah, 20 soal tersebut dianalisis uji validitasnya, daya beda, dan tingkat kesukarannya. Gitu. Kemudian dipilih 20 soal terbaik dari 25 soal tersebut. Kemudian yang terakhir diuji reliabilitasnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis butir angket. Nah, di sini angket karena dia tidak punya taraf kesukaran ya, karena dia tidak menguji kemampuan seseorang, maka dia hanya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, keterangan lebih lanjut, simak video ini baik-baik sampai akhir ya. Oke, yang pertama kita diuji validitas, yaitu sebuah butir daripada masing-masing soal. Jadi kalau kita punya 25 soal atau 25 item angket, maka masing-masing itemnya itu dikatakan valid apabila dia mampu mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti begitu. Jadi sesuai dengan kisi-kisinya dia mampu mengukur gitu. Kalau dia mau mengukur kemampuan A, maka soal tersebut harus mampu mengukur atau bisa benar-benar mendapatkan data yang sesuai. Jadi bisa mengukur apa yang ingin diukur. Itu uji validitasnya. Itu bisa menggunakan rumus product moment. Nah, berikut rumusnya dan keterangannya ya. Kemudian untuk menentukan, perhatikan di sini nih ya, keputusan uji sebuah soal dikatakan valid apabila RxY-nya itu lebih besar daripada R tabel, sedangkan dikatakan tidak valid bila kurang dari R tabel ya. Jadi sebuah soal atau butir angket dikatakan valid apabila RxY-nya lebih besar sama dengan R tabel. Kalau kurang dari berarti tidak valid. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, perhatikan di sini. Kalau saya punya nilai R tabel di mana kita ambil alfanya 5%. Nah, dalam sebuah penelitian kita bisa mengambil nilai alfa itu mulai dari 1%, 5% sampai 10% begitu ya. Misalnya kita ambil yang 5%. Kemudian N adalah banyaknya sampel dalam uji coba. Nah, misalnya kita ambil 5%. Nah, perhatikan di sini ini adalah alfanya ya, kita 5%, 1%. Nanti kalian buka nilai tabel R tabel product moment, kemudian kita cek di sini di alfanya 5%, N-nya 20, kita tarik ke bawah, set, ketemu nilai R tabelnya 0,44
4. Jika alfanya misalnya kita ambil 5%, kemudian N-nya adalah 10. Nah, maka kita ketemu R tabelnya adalah 0,632 di sini ya. 5% dan 10 ketemunya di sini. Oke, semoga bisa difahami. Yang kedua adalah daya beda. Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan, bisa membedakan mana yang benar-benar kemampuan tinggi atau rendah. Jadi orang yang benar-benar kemampuannya tinggi di soal tersebut, dia bisa menjawab soal-soalnya. Tapi kalau yang rendah, dia tidak bisa menjawab soal-soalnya, misalnya seperti itu. Nah, ini rumusnya ya, daya beda, D indeks daya bedanya, BA adalah banyaknya peserta tes yang menjawab benar, kemudian NA nilai peserta tes kelompok atas, B kecil banyak peserta tes pada kelompok bawah, kemudian banyak peserta tes pada kelompok bawah itu. Nah, klasifikasi daya beda di sini adalah ada yang mulai dari jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Maka untuk kita bisa mengambil soal yang baik, tentunya dia harus memiliki daya beda yang baik. Jadi dia satu soalnya harus sebaiknya soalnya itu valid. Kemudian yang kedua punya daya beda yang baik. Kemudian tingkat kesukaran, yaitu berapa derajat kesukaran butir daripada soal itu sendiri, begitu ya. Nah, kriterianya adalah mulai dari soal sukar, sedang maupun mudah. Nah, sebaiknya untuk butir daripada soal tes itu sendiri itu ada dalam kategori sedang, yaitu 0,31 sampai dengan 0,70 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah uji reliabilitas, baik tes maupun angket sama-sama diuji reliabilitasnya. Nah, uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui apakah tes itu dapat diandalkan, reliable. Artinya dia ajek. Dia mau digunakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, sekarang, besok, nanti, dia benar-benar bisa mengukur dengan tepat. Jadi ketika digunakan hari Senin ya yang pinter ya kelihatan pinter, yang kurang kelihatan kurang, sedang kelihatan sedang. Gitu ya. Jadi ataupun diukur pada hari Selasa, pada pagi hari, siang, sore, malam dia tetap ajek nilainya. Itu disebut reliable, soal yang reliable. Nah, ada banyak rumus ya di reliabilitasnya, begitu. Nah, sebuah soal yang reliable, begitu ya, tingkat reliabilitasnya itu mulai dari 0 sampai dengan 1. Jika R ini tingkat reliabilitasnya soal itu tinggi, maka soal tersebut, paket soal tersebut bisa digunakan. Ya, oke, saya ulangi. Jadi tes, misalnya kita ambil tes, itu dia harusnya adalah soal yang valid, kemudian memiliki daya beda yang baik, dan juga tingkat kesukaran sedang. Dari ketiga kategori itu, kita pilih soal tes terbaik dari soal yang kita gunakan. Jadi misalnya kita butuh 20 soal tes untuk uji prestasi belajar misalnya, maka kita harus membuat 20 lebih, misalnya 25 atau 30. Kemudian kita eliminasi yang lain. Nah, berdasarkan 3 kriteria itu. Setelah itu, 20 item yang kita gunakan, kita uji reliabilitasnya. Nah, seharusnya dia memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi agar dia benar-benar ajek atau reliable. Sedangkan untuk angket, kita hanya uji validitas. Jadi ketika angket itu itemnya kita butuh 20, kita bisa bikin 25, 30 atau lebih. Kemudian kita bisa uji cobakan tadi, kita ambil butir-butir yang valid, atau kita ambil 20 yang validitasnya tertinggi, gitu ya. Kemudian dari 20 soal itu baru diuji reliabilitasnya. Jadi uji reliabilitas itu digunakan untuk paket soal yang akan kita pakai. Jadi bukan semua instrumen yang kita uji cobakan, tapi paket soal yang akan kita pakai. Oke, itu saja untuk instrumen penelitian kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.